ready? Halo Kak Yadi. Ya, baik, Bu. Ya, sudah jelas suara saya? Sudah. Ya, sudah. Mantap. Ya. Ya. Kita mulai. Terima kasih Bapak Ibu udah masuk ke namun dikarenakan waktu terbatas dan saya rasa nanti diskusi kita akan menarik sehingga kita tidak usah melebarkan waktu, memundurkan waktu, jadi nanti kehilangan waktu berharga bersama Pak Sopan. Kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya jelas atau putus-putus? Agak terputus, Ibu. Ya, agak terputus. Ya, karena tadi disambung dengan YouTube ya. Saya pindah ke, Jadi kita mulai saja. Yang kami hormati pengurus Komet Nusantara, yang kami hormati peserta strategi PJJ yang menyenangkan pada siang hari ini, dan yang sungguh-sungguh kami hormati Bapak narasumber, yaitu Bapak Dr. Sopan Adrianto sebagai WI BPSDM DKI Jakarta. Beliau seorang motivator dan penulis buku. Dan nantinya pembahasan kita akan ditemani oleh moderator, yaitu Kak Usniyadi dari Rangers Komet. Bapak Ibu yang saya hormati, susunan acara pada siang hari ini yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah materi, yang ketiga nanti sesi tanya jawab, dan nanti ada sesi refleksi. Kami membutuhkan masukan ataupun kesan pesan kepada narasumber ataupun nanti kepada Komet sebagai kemajuan kami ke depannya, dan diakhiri oleh penutup. Sebagai pembukaan, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama bagi yang beragama Muslim, dan bagi yang beragama lain dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak Ibu, nanti Pak Sopyan akan mengisi di pukul 1:30. Sebelumnya saya diberi amanah dari Komet untuk memperkenalkan personil dari Komet Jakarta dan Mars yang kita kenal karena mengadakan seminar ini dan mendapatkan narasumber yang sungguh sangat hebat. Kemarin kami sempat mengobrol singkat, dan yang saya kesan di hati, beliau mempunyai cakrawala, kemudian pemikiran yang hebat untuk bisa kita kembangkan dalam pendidikan. Ya, sambil menunggu beliau, saya tunaikan amanah dari Komet untuk menghadirkan personel-personel dari Komet Jabodetabek. Saya buka dulu yang dititipkan oleh saya. Oh, ini yang Pak Sopyan. Sebentar. Ini. Sebentar Bapak Ibu, mohon ditunggu, saya stop. Ya, prosesnya agak lama. Ini, oh ya. Ya, ini. Komet Jabodetabek ya, tanya
ada yang bergabung, masih ada yang menyelenggarakan. Jadi ini Komet Jabodebek tahun 2020. Sudah nampak PPT-nya Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah, Mbak. Sudah. Iya, sudah. Sudah nampak. Ya, saya juga Nah, sudah, Mbak. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Nah, Komet Jabodebek itu sudah terbentuk lama, kemudian posisinya sekarang ada di tingkat pembina yaitu Ibu Roro Ida, beliau guru prestasi tingkat SD Kabupaten Bogor, kemudian Ibu Wahyuni ini guru berprestasi pula tingkat PAUD Kabupaten Bogor, dan Ibu Yosida juga guru berprestasi tingkat SD Kabupaten Bogor. Jadi beliau membina wilayah ini agar berkembang para guru-guru untuk media pembelajaran serta pendidikan. Kemudian ada di bagian koordinator, itu adalah Ibu Anita Royani. Beliau juga guru berprestasi tingkat PAUD Kabupaten Bogor. Beliau juga di trainer Komet, serta pengelola PAUD Arayan. Nah, di kepengurusan ada di bagian PJ Offline, PJ Literasi, PJ KC, Media, Stukas, Bookshare, dan Share KBM, serta publikasi. Jadi banyak sekali yang menangani kepengurusan dari Komet. Nah, ini yang diberikan oleh mereka kepada guru-guru di wilayah Jabodebek tadi. Ada di bagian literasi, KC, media pembelajaran, bahkan sampai studi kasus, Bookshare, dan KBM. Nah, ini ada di bagian literasi. Ini PJ literasinya berdua, Ibu Hajah Ari Wijayanti, SD Bojonggede, guru berprestasi pula. Kemudian ada Ibu Nuraini, guru berprestasi lagi tingkat kabupaten. Jadi pengurusnya hebat-hebat sekali, kumpulan para guru berprestasi. Jadi Bapak Ibu tidak salah untuk bergabung di seminar siang hari ini dari penyelenggaranya, yaitu Komet Jabodebek. Kemudian di sini ada anggotanya banyak sekali. Ya. Kegiatan-kegiatannya beliau tiap tahap itu diurus dari flyer, broadcast, online, bahkan narasumbernya. Nah, ini ada kerja atau tugas dari mereka. Kemudian di bagian kedua yaitu KC. Apa sih KC itu? Biasanya KC itu yang keren-keren ya, yang muncul berupa Kepala Sekolah SD Hayan Parung Bogor. Beliau menjadi penanggung jawab dari PJ KC. Nah, ini KC itu yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung di kegiatan Komet ini untuk memperdalam bahasa Inggrisnya. Jadi sekarang banyak aplikasi yang menggunakan bahasa Inggris, sehingga jika kita bergabung nanti lebih mudah paham. Jadi sudah biasa sih sama bahasa Inggris. Ini di kegiatan-kegiatan mereka. Nah, sekarang kita ke bagian media pembelajaran, juga ada pengembangnya. Beliau Ibu Astari Mutia dari Guru SDN Bogor menjadi penanggung jawab media pembelajaran. Berikut kegiatan dari mereka banyak sekali Bapak Ibu. Sudah ikut semuanya kah? Otomatis kalau ikut semuanya nanti kita bisa mengikuti banget dari media yang kita gunakan. Kemudian ini kegiatannya sudah di tahun 2020. Nah, ini juga runtutannya. Nah, sekarang ke studi kasus. Wah, kasus apa ini yang pernah dibahas oleh mereka? PJ studi kasus ada Ibu Eis dan Bapak Nur Rahman, guru dari MTS Darussalam serta guru dari Rumah Tahfidz. Jadi tidak hanya yang negeri saja, yang sekolah swasta pun bergabung di sini. Studi kasusnya, kegiatannya ini Bapak Ibu banyak sekali. Kecil sekali ini flyernya. Stukas. Oh, singkatannya Stukas itu adalah studi kasus Bapak Ibu. Salah satunya belajar di rumah sehari atau nggak kelihatan belakangnya. Kemudian ini ada yang mereka jadikan kendala, kemudian dievaluasi supaya kegiatan mereka menjadi lebih baik. Nah, ini salah satunya kegiatan atau tantangan mereka, menghubungi narasumber yang padat jadwalnya.
otomatis seperti Pak Sopan ini ada jadwal, tapi beliau terbuka terhadap pendidikan. Saya ingin berbagi ini, jadi suatu jodoh antara kami dengan Pak Sopian dalam seminar yang hari ini. Di bagian berikutnya ada Bookshare. Bookshare ini menjadi PT-nya Kak Usniadi yang nanti akan menjadi moderator. Beliau pernah menjadi guru SDIP Iskandar serta guru SMPI Mutiara Insani. Dan rekan beliau di BC Bookshare adalah Badriatun Lutfia, ngelola PAUD TPH Bimbel Alfat. Kemudian relawan Simuba ini kegiatan yang lain lagi banyak sekali yang diselenggarakan. Nah, berikut adalah flyer-flyer kegiatan mereka. Salah satunya kelas online-nya Bookshare ini adalah Super Teaching. Narasumbernya berganti-ganti Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita ikut Zoom itu serupa seperti mendengarkan radio, bisa disambi-sambi tapi kita juga dapatkan ilmu. Nah, berikut adalah runtutan kegiatan di Komet. Tantangan dan rencana juga dievaluasi. Kemudian sekarang kita ke share KBM. Apa saja kegiatan mereka di share KBM? Di sini PJ share KBM ada dua, Ibu Hilmi dan Monik. Jadi mereka mempunyai rencana misalnya mengatur jadwal share KBM lebih baik. Jadi membantu para guru untuk merencanakan pendidikan kepada peserta didik agar lebih baik. Nah, ini salah satu contoh kegiatan mereka dalam KBM, bisa bermain sains, balon udara, berkreasi, jadi ada unsur-unsur yang menyenangkan. Dan di kegiatan offline, ya, ini dulu marak sekali Komet menyelenggarakan kegiatan offline, tidak hanya di Komet ya Bapak Ibu, di komunitas yang lain pun demikian. Namun karena ada pandemik, semuanya beralih ke online. Nah, di offline ini pun banyak sekali kegiatannya. Ada FRA, Fun Reading Activities, datang ke sekolah-sekolah untuk membina. Nah, berikut tadi Bapak Ibu kegiatan dari Komet Jabodebek. Kegiatannya sangat luar biasa, dari mana unsurnya pendidikan mereka tutup sehingga menampilkan suatu sajian yang hebat. Nah, Bapak Ibu, tadi saya memperdengarkan lagu dari Komet, apakah bisa didengar dengan baik? Saya putar ya. Ternyata melangit bersama kita pasti bisa. Nggak usah mengeluh, tak usah ku salah. Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet. Kita ukir prestasi, jangan bimbang, jangan lagi ragu. Pendidik atas ada di tanganmu. Mari bersama kami, bersama Komet. Kita ukir prestasi, jangan bimbang, jangan ragu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Berkualitas ada di tanganmu. Meski saya ada. Terima kasih Bapak Ibu, itu tadi lagu dari Mars Komet yang saya perdengarkan, dan barangnya terdengar minimalis maka saya sokong dengan suara saya yang pas-pasan. Pas-pasan tapi pasti ada backgroundnya. Terima kasih apresiasinya Bapak Ibu. Saya stop share ya. Nah, Bapak Ibu, ini tadi sudah saya linkkan juga dengan YouTube. Jadi semuanya direkam dan nantinya bisa diulang untuk ditonton kembali Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita sudah akan ke sesi materi. Ya, nanti saya ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa mohon aware ataupun perhatikan
gambar mikrofon yang berada di tengah, jadi harus dalam posisi ada garisnya, ada silang supaya suara yang ada di sekitar Bapak Ibu tidak mengganggu Bapak Ibu yang lain dalam mendengarkan materinya dari Bapak Sopan. Karena beliau itu sangat semangat sekali untuk mengisi seminar hari ini, kemudian ilmunya bagus sekali, jadi mau ditanya di segi mana saja beliau berusaha untuk menjawab. Dan nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan pertanyaan. Yang pertama bisa dituliskan di chat, ataupun ingin bertanya langsung kepada narasumber, Bapak Ibu bisa klik gambar raise hand, gambar tangan di bagian partisipan. Kemudian nanti dipersilahkan oleh host ataupun co-host berinteraksi langsung dengan Bapak Sopan. Baik, yang ditunggu adalah Bapak Sopan, tapi saya sudah menghabiskan waktu banyak. Sekarang saya cek Kak Usni, coba suaranya bagaimana? Ya, siap Ibu Diana. Ya, Kak Usni sudah siap memandu kita Bapak Ibu dalam mengawal materi dari Bapak Sopyan. Waktu saya berikan kepada Kak Usni untuk memandu sesi materi dan diskusi. Silahkan Kak Usni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Selamat siang. Semangat pagi semua rekan-rekannya. Pagi luar biasa. Itu ya jawabannya saat saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi luar biasa. Gitu ya. Kita ulangi sekali lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Luar biasa. Ini udah siang menjelang sore, kita tetap semangat pagi semuanya. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Diana yang telah memberikan waktunya kepada saya. Sebelum kita ke Paspan, kita perkenalan dulu ya sama saya. Oke. Ini sedikit ada biodata tentang saya. Ya, ini biodata singkat saya. Nama saya Usniadi, Ranger Komet 2020. Lahir pada tanggal 24 Februari 2001. Mengajar di SDIT Askia 2018 di SMP Islam Mutiara Insani sampai sekarang. Saya memiliki moto untuk menghancurkan setiap ketakutan dan untuk menyembunyikan setiap rasa sakit. Baik, itu sedikit biodata tentang saya. Ya. Lalu saya akan membacakan tata tertib webinar Komet pada kali ini. Akses ke Zoom sudah dibuka ya teman-teman, dan peserta wajib mematikan suara. Oke? Selama webinar. Semua peserta baik melalui Zoom ataupun YouTube boleh mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, hashtag nama, hashtag pertanyaan, dan nanti panitia akan mengajukan pertanyaan tersebut. Dan sertifikat akan dibagikan kepada yang mengikuti acara dari awal hingga selesai. Di akhir acara, link daftar hadir baru akan dibagikan ya, rekan-rekan semua. Dan hanya akan aktif dalam waktu 30 menit. Bagi yang isi, maka mohon maaf tidak akan mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Lalu kita langsung menuju kepada data diri. Ini biodata narasumber kita. Narasumber kita akan memberikan materi pada kali ini yang bertemakan
pelajaran yang adaptif di era pandemi COVID-19. Beliau bernama Bapak Dr. Sophan Adrianto, SEMM MPD. Beliau berjabatan Widya Iswara, Ahli Utama Asesor Nasional di BPSDM DKI Jakarta. Beliau juga adalah seorang trainer, seorang penulis buku yang hebat, dan motivator. Nah, itu sedikit tentang narasumber kita kali ini. Bagi yang ingin lebih mengenal beliau, silakan langsung saja melihat blog pribadinya beliau. Ya, itu adalah sedikit tentang Bapak Sophan. Sebelum kita mendengarkan materi dari beliau, kita lihat dulu hasil karya beliau. Contoh karya beliau yaitu adalah buku-bukunya. Ya, sebentar ya kawan-kawan. Nah, ini semuanya. Nah, itu dia. Hebat sekali bukan? Sangat menginspirasi kita semuanya. Beliau sudah sibuk dalam pekerjaannya, tapi masih bisa untuk menulis dan berbagi hal-hal positif dan sangat menginspirasi kita. Beliau adalah sungguh motivator yang luar biasa. Baik, sebelumnya kita lihat kembali video yang akan berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak. Sebentar ya, kawan-kawan. Oke, baiklah kita tonton sejenak ya. Yuk, diperhatikan videonya. Ya, silakan disimak.
Baik. Baik, itu dia tadi video dari Bapak Sofan yang insya Allah akan menyangkut dengan materi yang akan diberikan oleh Pak Sofan berikut ini. Kepada Pak Sofan langsung saja saya persilakan waktu tepatnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Salam sehat. Teman-teman, para anggota dan pengurus Komet Nusantara, satu kebahagiaan saya mendapat kehormatan untuk bisa gabung dan berbagi pengalaman sekaligus berbagi ilmu, dan pastinya saya tidak menjadi guru tetapi hanya berbagi pengalaman ketika kehidupan saya berjalan seperti saat ini. Nah, Ibu Bapak, kesempatan yang baik ini mungkin tidak sempurna, tetapi saya selalu ingin mengejar kesempurnaan meskipun saya tidak pernah bakal menjadi sempurna. Tetapi kita ingin berusaha memperbaiki diri untuk sisa hidup saya ini untuk bisa saya manfaatin bagi orang banyak. Nah, teman-teman semua di grup Komet ini, pertama tadi sudah ditayangkan sebuah video yang sebenarnya substansi dari tayangan tersebut ada 4 yang menjadi catatan, yang menjadi garis di garis bawahi bahwa kehidupan kita saat ini itu dikepung, lingkupi oleh suasana seperti yang disebut sebagai fuka. Bukan fuka-fuka, bukan buka-buka, tapi fuka. Fuka. Nah, fuka itu berlaku bagi siapa saja, bagi dunia bisnis, bagi dunia artis, dan juga bagi dunia seperti kita di insan-insan pejuang di dunia pendidikan. Saya ingin sampaikan secara singkat saja bahwa fuka itu adalah volatility, itu di mana saat ini kita berhadapan dengan sesuatu yang mudah menguap, sesuatu yang mudah meledak, sesuatu yang mudah berubah. Ini kapan saja, saatnya saja kita tidak tahu, tetapi tiba-tiba mengalami hal-hal seperti ini. Kemudian yang kedua adalah uncertainty. Ini adalah sebuah keadaan di mana terjadi ketidakpastian. Kita tidak pernah terjadi kita mengalami suatu ketidakpastian ada di hadapan kita ini. Kemudian yang berikutnya adalah complexity. Kita tidak mungkin berdiri sendiri. Ternyata kita berhadapan dengan sebuah suasana, sebuah kondisi yang kompleks, itu saling terkait. Semua itu saling berhubungan. Jadi bagi teman-teman para insan pendidik itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, oleh karenanya sangat bagus idenya Komet ini untuk melakukan Zoom meeting seperti ini, karena ini adalah salah satu wujud dari bahwa Komet ini sudah mengantisipasi, sudah mampu menjawab sebuah tantangan di mana di sekitar kita itu sudah dalam kondisi yang kompleksiti. Dan yang terakhir adalah ambigu. Ambigu itu adalah juga ketidakjelasan.
Nah, VUCA ini mau tidak mau, suka tidak suka, itu dihadapi oleh kita. Ada pendidik yang tinggalnya mungkin masih susah untuk mengakses sebuah teknologi. Ada orang seperti kita yang tinggalnya di Jakarta. Itu semua akan menghadapi hal yang sama. Nah, oleh karenanya, kenapa awal ini saya sampaikan, karena agar teman-teman nih, para pejuang-pejuang pendidikan itu juga ikut berbenah. Berbenah dalam hal apa? Berbenah dalam hal jangan senang di zona nyaman. Karena kalau Bapak, Ibu, teman-teman, Komet Nusantara ini masih senang di zona nyaman, maka saya pastikan di zona nyaman itu sudah tidak aman. Karena kita akan berhadapan dengan situasi yang demikian. Itu yang pertama, kita menghadapi yang namanya VUCA. Kemudian yang kedua, sesuai dengan teorinya bukunya Anthony Giddens. Dia mengatakan bahwa kehidupan sekarang ini seperti runway world. Jadi dunia yang sedang berlari kencang. Maka ketika kita tinggal diam, maka kita akan semakin tertinggal. Oleh karenanya, Anthony Giddens ini juga mengajarkan kepada kita bahwa jangan berpangku, berdiam diri, sesungguhnya kita ini dalam kehidupannya dikepung oleh situasi yang memang menuntut kita untuk dinamis. Maka judul yang saya sampaikan tadi adalah pembelajaran adaptif. Jadi ketika kita ngomong pembelajaran adaptif, itu berarti di situasi apapun kita harus mampu menyesuaikan diri. Jadi tidak ada lagi nanti beralasan, Pak, sarana penunjang saya tidak menuntut yang seperti itu. Ketika kita sudah mulai punya kunci untuk bisa menerapkan tentang strategi pembelajaran adaptif ini, maka dimanapun, kapanpun kita pasti bisa untuk melakukan pembelajaran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah masa pandemik COVID-19 ini. Bapak Ibu, ternyata pandemi COVID ini banyak mengajarkan kepada kita hikmah yang luar biasa. Ragam hikmah kita petik tergantung kita memaknai COVID itu menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang harus sehingga kita itu berdiam diri, sesuatu yang mengharuskan kita untuk tidak produktif, itu juga tergantung perspektif kita. Tapi bagi insan-insan pendidik seperti kita, justru COVID itu menghasilkan banyak hikmah. Dalam catatan WHO, UNESCO itu ada data menunjukkan bahwa 90% populasi siswa global itu belajar di rumah. Jadi COVID ini adalah pandemi global, maka seluruh dunia terkena imbasnya, termasuk Indonesia, termasuk kita. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, karena ini memang benar-benar mewabah, mempandemi, sehingga itu ada di dalam kehidupan kita. 90% populasi siswa global udah nongol gambar di rumah. Nah, karena belajar di rumah, maka
sakilah bagi para peserta didiknya. Maka tugas pendidik yang sesungguhnya adalah bagaimana mengeluarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh para siswanya agar mereka bisa tumbuh kembang menjadi pribadi-pribadi yang unggul yang sesuai dengan bakat minatnya. Ingat, saya ulang, tugas pendidik tidak hanya mentransformasikan pengetahuannya kepada para pendidik, tapi yang lebih utama adalah tadi, educare, mengeluarkan, ayo Anda potensinya apa? Keluarkan gitu. Nah, ini kesempatan momen seperti di COVID ini adalah sangat-sangat membantu para pendidik untuk mampu beradaptasi, kemudian mampu memberikan pemahaman kepada para peserta didiknya bahwa saatnya juker, saatnya potensi-potensi sakilah-sikilah yang dimiliki itu dikeluarkan. Nah, tugas sebagai pendidik adalah tadi bagaimana menggali. Jadi kalau di buku saya itu judulnya Kenali Diri, jadi harus mengenal siapa diri kita. Who am I-nya harus kita kenal. Siapa diri kita? Mau dilarikan kepada minat bakat bisa, mau dilarikan kepada spiritual bisa, itu tinggal kita mau lari kemana. Kemudian yang berikutnya adalah gali potensi. Nah itu tadi, sakilah. Potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu wajib kita tugasnya itu adalah menggali. Keluarkan potensi-potensimu. Melalui momen seperti ini itu harus kita lakukan itu. Dan yang berikutnya, tugas pendidik ini adalah Bapak Ibu harus setiap hari mampu melahirkan novelty, melahirkan kebaruan-kebaruan. Jadi jangan biasakan bekerja itu linear. Jangan sering kita lakukan bekerja itu rutinitas. Banyak Rabu sampai Jumat itu saja, Senin yang lalu seperti apa? Udah itu ulangi. Itu namanya Ibu Bapak ini tidak mampu melahirkan Bapak Ibu, dan itu akan sangat membantu bagi para peserta didiknya. Dan yang terakhir adalah yang disebut kolaborasi. Ibu Bapak Ibu tidak bisa sendiri. Ketika di wilayah lain kesulitan mengakses internet dan segala macam, kita punya kewajiban untuk melakukan kolaborasi. Kita bagi pengalaman kepada teman-teman kita yang tidak, tentunya karena punya jaringan Nusantara, punya kewajiban untuk bisa berkolaborasi. Nah, oleh karenanya menghadapi yang demikian itu, kita harus mengubah paradigma kita. Kalau dari seorang ASN, PNS itu mengubah dari paradigma minta dilayani, sekarang harus berubah menjadi kita harus melayani. Demikian juga seorang pendidik, paradigma yang harus dilakukan adalah meminimalkan peran sebagai learning material provider. Jadi kurangi kebiasaan mentransfer sebuah pengalaman, sebuah materi-materi yang dijejelkan kepada para peserta didiknya. Kita sudah tidak itu loh. Kita harus ubah itu. Justru kita menjadi fasilitator yang mampu menyemai, yang mampu menanam benih-benih kebaikan dari kecil untuk mereka bisa tumbuh kembang. Jadi tugas kita jangan hanya mentransfer, tetapi justru era seperti sekarang adalah kita harus menjadi fasilitator untuk menduker para peserta didiknya. Kemudian yang berikutnya adalah seorang pendidik memang itu pilihan gitu loh. Jadi nggak ada lagi mengeluh, maaf dengan segala hormat, sekali lagi jangan ada mengeluh, aduh kenapa saya begini. Sedangkan sudah kita pahami bahwa
menjadi pendidik itu adalah sebuah pilihan. Maka ketika kita sudah memilih, harus ada konsekuensinya. Yaitu konsekuensinya apa? Komitmen konsisten, istiqomah untuk menjalani terhadap visi hidup yang sudah kita emban. Yaitu apa? Yaitu kita harus berperan menjadi seorang pendidik yang mampu menginspirasi, yang mampu memotivasi, dan juga yang mampu menjadi role model, menjadi contoh, suri tauladan yang baik gitu loh. Tadi saya kaget pagi-pagi ada di grup saya di-share bagaimana memaki-maki dalam kondisi COVID ini, dia memaksa agar sekolah itu dibuka gitu. Sampai lucunya kata-katanya itu ngomong begini gitu, rasain kamu orang tua kalau tidak ada guru, mau dididik seperti apa. Buat saya itu prihatin itu ada bahasa-bahasa seperti itu. Karena harusnya dia sadar yang nulis itu, bahwa saya adalah pendidik, sudah pilihan. Kenapa mesti harus dengan bahasa-bahasa yang seperti itu gitu. Jadi mohon maaf dengan segala hormat, mungkin kalau yang nulis juga ada di sini, sekali lagi saya tolonglah jangan memberi contoh hal-hal yang menurut saya itu menampar kepada diri kita sendiri. Ingat, hidup itu pilihan. Bapak, Ibu, teman-teman, termasuk saya, sudah memilih visi hidup yang kita bawa sampai kita mati itu sudah kita pilih. Itulah yang akan kita pelihara, kita jaga martabat, dan kita pertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir nanti. Kemudian yang berikutnya adalah tadi menginspirasi bagi tumbuhnya kreativitas. Ibu bapak bayangkan gitu loh. Kalau cuman selalu mengatakan bahwa saya serba kekurangan Pak, segala sesuatunya itu saya kurang gitu. Yang ngomong seperti itu pastinya dia sudah menutup gitu. Mental blocknya itu udah ketutup sehingga males dia berkreativitas. Padahal tugas seorang pendidik itu mampu menginspirasi sekaligus membuat kreativitas peserta didik untuk tumbuh berkembang dengan baik. Bisa dibayangkan kalau seorang pendidik sendiri tidak punya semangat untuk berkreasi, bagaimana nanti para peserta didiknya? Dan yang terakhir, tadi sudah saya singgung, Ibu Bapak, saya selalu di mana kalau saya memberikan motivasi gitu, jangan nyaman di zona nyaman. Karena bekerja di zona nyaman itu pastinya tidak akan menimbulkan kreativitas. Tidak pernah akan tercipta kreativitas. Tidak pernah akan tercipta novelty, kebaruan. Karena apa? Karena kita lebih senang bekerja hanya rutinitas. Sekecil apapun harus ada perubahan. Jangan nyaman di zona nyaman. Nah, solusi daripada iya dari forum guru itu ke tema yang ditawarkan oleh pada saya beri judul dengan pembelajaran adaptif. Nah, pembelajaran adaptif kita akan gali. Yang pertama adalah dari perspektif metode pembelajarannya. Kalau kita selama ini tatap muka, maka lebih cenderung pembelajarannya adalah individual. Yang penting si A nilainya bagaimana, si B nilai bagaimana. Ketika kita menghadapi COVID seperti ini, meskipun peserta didiknya itu jarang tatap muka dengan kita juga bisa mengarahkan bahwa pembelajaran yang kita berikan itu adalah pembelajaran yang kolaboratif, kooperatif, kolaboratif. Ibu Bapak perlu diketahui
tatap muka bagi seorang peserta didik yang hari-harianya berangkat sekolah itu adalah energi yang begitu dahsyatnya karena ketemu dengan teman sebayanya itu adalah energi. Nah, tiba-tiba sekarang itu jarang ketemu. Apalagi tidak pernah ketemu dengan gurunya. Ada guru yang selalu dirindu. Nah, saya berharap nih di Komet itu nggak ada lagi guru yang malah justru peserta didiknya nggak mau ketemu. Insya Allah kalau ketemu sama saya, gurunya semakin dirindu oleh para peserta didiknya. Nah, ada nanti kita singgung tentang seperti apa gitu loh. Dalam memberikan materi, kok bisa dalam e-learning bisa menggunakan kolaboratif gitu. Bisa kita lakukan. Nanti mereka dibikin grup-grup. Ada tetangga. Ini jamnya saya kebagian sampai berapa nih? Kasih ingat ya. Udah lewat belum, Mas Jadi? Ya, baik Pak, masih ada waktunya. Masih ya? Ya udah saya persingkat aja. Jadi keterampilan berpikir kritis. Kemudian juga bagaimana kita berkomunikasi. Nah ini dilatih ini, nanti di Komet ini perlu ada divisi-divisi yang mampu memberikan tambahan pengetahuan, berbagi pengalaman sehingga kompetensi-kompetensi itu tumbuh dengan baik. Kemudian juga kolaborasi tadi, bagaimana sesama Komet ini saling bertukar pikiran untuk bagaimana menyelesaikan solusi-solusi ketika teman sebayanya ada masalah di provinsi lain. Kemudian yang berikutnya adalah berkreativitas, punya kreasi-kreasi. Kemudian kalau perlu bahas sama-sama, seperti ini bagaimana di tempat lain akan seperti apa. Nah kemudian medianya, mari kita belajar. Yang semula itu kita nggak pernah bisa membuka laptop, yang semula kita nggak bisa membuat Zoom meeting dan segala macam, kita ajari itu semua. Dan yang lebih penting lagi adalah yang gratis ini adalah kita mampu memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita, sumber daya manusia yang ada di sekitar kita. Kita harus mengubah bahwa ternyata alam adalah guru terbaik buat kita. Karena selama ini kalau kita tidak pernah ramah terhadap alam, dianggap alam ini justru tidak pernah bersahabat dengan kita. Padahal sesungguhnya alam itu adalah sangat baik sebagai guru utama kita. Nah kemudian lingkungan belajar. Ibu Bapak, metode apapun yang ingin Bapak gunakan itu harus punya ciri. Ciri yang pertama itu apa? Menyenangkan. Dulu ada istilah paikem, ada paikem gembrot, ada apa lagi tuh? Pak Arisno, paikem gembrot, apalagi tuh? Ada paino, paijo mungkin barangkali ya. Itu sampai intinya adalah sama aja gitu loh. Sama aja mengajarkan kepada kita untuk berkreasi. Tidak membosankan. Nah, gimana cara menciptakan agar tidak membosankan? Caranya itu adalah sederhana. Peserta didik itu diakui kehebatannya. Dinilai apapun yang dia lakukan itu diapresiasi.
Jangan sampai justru belum apa sudah muncul hukum salah benar, salah gitu. Akhirnya peserta didik itu akhirnya tidak tumbuh karena kita sudah sejak awal sudah menanamkan benar. Agar kita bisa tumbuh kembang dengan baik, ya syaratnya cuma tidak perlu ada kata benar dan salah. Karena benar sendiri aja berlapis-lapis. Benar menurut siapa gitu. Sementara kebenaran absolut itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar menjadi lebih benar. Apresiasikan apapun sekecil apapun adalah diapresiasikan. Nah, itu sudah jadi kesimpulannya adalah Ibu Bapak, pandemik ini jangan dijadikan sebuah kendala, tapi justru menghasilkan banyak hikmah untuk kita selalu istiqomah, untuk melakukan kebaruan-kebaruan dan menanam kebajikan. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga perlu melakukan perubahan paradigma. Daripada zona nyaman, kebiasaan, kita bergeser menjadi kreatif, kemudian juga kita perlu mulai menerapkan keterampilan 4C, critical thinking, collaboration, creativity, itu kita harus mulai belajar. Kalau memang itu perlu implementasinya seperti apa, bikin aja sesi berikutnya, kita akan buka tentang kupas tuntas, kita kulik tentang apa itu keterampilan 4C. Insya Allah saya pun bersedia. Nah, kemudian pembelajaran adaptif itu adalah pembelajaran bersifat kooperatif kolaboratif dengan berbasis kecakapan hidup, berbasis life skill. Nah, ini sekali lagi tidak usah terpaku terhadap sebuah teknologi ketika kita memang kendala itu, tetapi bagaimana alam sekitar itu, prinsip pembelajaran kontekstual itu bisa kita gunakan. Itu sementara dari saya. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin melakukan pendapat lain. Sekali lagi ini diskusi. Jadi bukan menggurui, bukan juga siapa salah siapa benar, tetapi ini semua adalah kita saling mengisi, saling melengkapi, karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kita memang diminta untuk selalu mengejar kesempurnaan, meskipun sempurna tidak pernah akan kita peroleh. Tapi bahasa mengejar kesempurnaan itu tandanya di diri kita itu memiliki sifat-sifat dinamis, sifat yang ingin berubah, dan juga sifat yang tidak mau disenang di zona nyaman. Saya kira demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi. Mudah-mudahan ini ada manfaat. Syukur mampu diimplementasikan dalam tugas sehari-hari di dunia pendidikan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Nah, di sesi pertanyaan ini kita buka 2 sesi. Sesi yang pertama diambil dari beberapa pertanyaan yang telah kita kumpulkan kemarin. Dan karena cukup banyak ya kemarin, ini nanti kita ambil 3 pertanyaan dari sini ya teman-teman. Baik, kita langsung saja lanjut. Kita ke pertanyaan pertama. Siapa ya Pak Sofyan? Ya, silakan. Ya, baik. Bentar Pak. Kita pilih dulu pertanyaannya yang pertama, yang terbaik dan mewakili semuanya. Baik, pertanyaan pertama dari
Bu Roro Humairoh, RA Miftahul Ulum. Pertanyaannya seperti ini. PJJ seperti apa yang dapat diterapkan di pedesaan yang tidak semua orang tua memiliki handphone atau laptop? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini yang sudah saya prediksi pasti akan ada pertanyaan demikian. Nah, ini wajar. Jadi bukan pertanyaan yang tidak berkualitas, justru ini adalah pertanyaan yang wajar, tetapi coba kita dalam cara berpikirnya, kita coba makin kita kembangkan. Yaitu apa? Tadi sudah saya singgung, bahwa sumber belajar di sekeliling kita itu tak terbatas. Alam merupakan laboratorium dalam kehidupan kita gitu. Nah ini kalau di dalam bahasanya mungkin para pendidik nih, saya kan bukan guru ya, jadi saya latar belakangnya bukan guru, tapi ngurusi pendidikan ya. Itu ini mungkin yang disebut nanti pembelajaran visual gitu ya. Jadi bagaimana dia berhadapan dengan peristiwa-peristiwa nyata, dan dari peristiwa nyata itu bisa kita buat konten-konten pelajaran. Mungkin bisa di-share itu Mas yang video tentang anak yang mengajari tentang zero waste itu. Zero waste itu tentang bagaimana menzerokan tentang. Baik Pak, siap saya putar. Tentang kebersihan itu. Baik. Nah ini satu contoh. Ini juga pembelajaran yang menurut saya tuh adaptif gitu. Daripada kita malah justru tidak melakukan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu negara kita adalah negara bersih, sejuk, dan indah. Tapi sekarang negara kita makanya berita zero waste agar menjadi negara terbersih di dunia. Tips pertama, membawa tempat minum sendiri. Udah waktunya pergi sekolah juga. Adik, kita tidak boleh memakai botol plastik, Dek. Kita harus memakai botol kaca, Dek. Terima kasih, Dek. Kenapa kita tidak boleh memakai botol plastik? Karena botol plastik akan segera dibuang dan juga menambah sampah. Jadi teman-teman, kita harus memakai tempat minum yang kita punya sendiri. Oh iya, aku akan bayar. Jadi mendingan kita pakai punya sendiri, hemat kan? Selamat datang di toko buku Rania. Jangan Pak, kita harus mengurangi plastik. Bapak sebaiknya pakai kantong kain. Kan? Part 2. Tips 2. Kita harus mengurangi plastik. Plastik itu sama saja seperti sampah. Plastik itu tidak bisa dijadikan apa-apa. Jadi, plastik itu akan menambah sampah. Boleh ini Kak? Boleh.
sampah akan menyebabkan penyakit dan juga banjir. Jadi mari kita buang sampah pada tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kenyang. Ayo dihabisin. Oke, Ma. Alhamdulillah udah diaduk. Bahkan kita keringetan, ambil tisu ah. Oke. Tips terakhir, kita juga harus mengurangi tisu loh teman-teman, karena tisu terbuat dari pohon. Kalau dibuang akan menambahkan sampah. Ku senang belajar zero waste untuk menjaga kebersihan bumi. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Bapak, itu salah satu contoh saja. Bapak Ibu boleh berkreasi apapun gitu. Ada beberapa makna dari video itu. Yang pertama, itu tidak di skenario. Jadi biarkan itu tumbuh kembang dari pemikiran anak itu maunya kemana. Kita hanya tinggal seorang pendidik itu mengarahkan. Kemudian yang berikutnya itu, situ sudah banyak dimensi-dimensi yang diajarkan gitu. Bagaimana kita terhadap alam, cinta terhadap lingkungan, bagaimana cinta terhadap kebersihan. Dan yang lebih utama lagi adalah kreativitas sendiri gitu loh. Dia berkreativitas sendiri gitu. Tidak kita selalu dominan mengekang gitu loh. Kebebasan mereka untuk berekspresi gitu loh. Misalkan contoh, saya pernah ngajar di sebuah kampus S2 gitu. Saya coba gitu. Misalkan begini, ada 30 mahasiswa dalam satu kelas. Judulnya belajar menulis itu mengasihkan. Menulis atau mengarang itu mengasihkan. Seorang pendidik maupun seorang mahasiswa itu harus mampu menulis karya-karya ilmiah gitu. Nah, saya coba tes itu. Saya kasih judul, misalkan Jakarta Kota Metropolitan. Itu pada saat saya memberi judul, itu saya beri waktu 15 menit, itu rata-rata mereka menulis itu hanya mampunya itu 1 lembar, 1 halaman. Sehebat apapun dia hanya mampunya itu 1 lembar. Kemudian saya coba ubah. Saya tidak memberi judul, saya beri kebebasan. Silakan Anda menulis, tuangkan semua ide yang ada di kepalamu dengan gagasan-gagasan orisinal, gagasan-gagasan yang luar biasa, tanpa saya harus membatasi maunya kemana. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah dia mampu menulis dengan 5 halaman, mampu menulis dengan 5 lembar. Artinya apa? Seorang pendidik itu harus mampu memberikan kemerdekaan belajar. Merdeka belajar artinya merdeka, dia mampu mengeluarkan semua unek-uneknya dituangkan. Karena ketika kita sudah selalu berorientasi bahwa salah benar, maka di situ kreativitas itu akan menjadi kerdil, akan menjadi tumpul. Itu contoh pertanyaan, saya hanya ilustrasikan secara singkat saja dengan video yang barusan itu atas pertanyaannya Mbak Roro. Berikutnya Mas Yadi, masih ada yang ditanya?
Ada Pak untuk kedua dari perkumpulan pertanyaan yang kemarin. Yang kedua dari Ibu Tantri Fidrian Sari, SDIT Nahwanur. Pertanyaannya seperti ini Pak. Bagaimana caranya agar materi terasa mudah dipahami dan tugasnya menyenangkan? Ya, seperti itu Pak. Nah, kembali lagi ini sebenarnya berangkaian. Kalau Bapak Ibu jeli terhadap video yang saya tayangkan tadi, itu ada rangkaiannya. Bagaimana agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan? Tugas kita itu mengapresiasi kepada para peserta didik. Apapun karyanya, sekecil apapun yang dia bangun, yang buat, itu kita harus mampu menciptakan apresiasi. Apresiasi itu tidak mesti harus dengan memberikan hadiah, memberikan kado dan sebagainya. Tapi apresiasi ini lebih kepada bagaimana kalau bahasa orang Jawa itu mewongke gitu, menghargai dia, menjunjung gitu, memartabatkan gitu, sehingga merasa dia, waduh, guru saya ini ternyata tidak, malah justru yang benar adalah begini, yang benar itu enggak. Justru itu yang kadang-kadang tanpa kita sadari, kita kadang-kadang memberikan hal-hal seperti itu sehingga akhirnya kreativitas itu menjadi disumbat karena kita tanpa sadar, tanpa kita sadari, kita sudah menanamkan sebuah bahasa-bahasa yang menimbulkan mereka itu menjadi tidak semangat. Sambil contoh, Mas Yadi nanti bisa ada pembelajaran namanya Neuro-Linguistic Programming. Jadi itu bahasa-bahasa bagaimana pikiran bawah sadar itu menerima ketika seorang guru mengajarkan kepada para peserta didiknya. Pikiran bawah sadar itu tidak mengenal salah benar, pokoknya siapa yang ditanam, siapa yang menanam, itu dia langsung ketika itu pikiran bawah sadar kebuka, dia langsung akan mememori. Maka ingat, tolong bahasa teman-teman, khususnya para pendidik, hati-hati ketika menyampaikan pembelajaran kepada para peserta didiknya. Nah, ada masyarakat begini, Mas Arisno itu ganteng loh. Ini misalkan saya ngomong gitu, Mas Arisno itu ganteng loh, akan tetapi. Nah, kalimat akan tetapi itu tidak dikenal oleh yang namanya pikiran bawah sadar. Justru oleh pikiran bawah sadar itu namanya mengolok-olok gitu. Jadi mestinya yang lebih baik adalah Mas Arisno itu ganteng, akan lebih ganteng lagi. Nah, apresiasi pun dalam mengucap tentang ilmu namanya Neuro-Linguistic Programming. Nah, kemudian bagaimana juga perlu ajaran tentang bagaimana mendobrak yang namanya mental block. Jadi ada di dalam diri kita itu namanya mental block. Mental block itu selalu menghalangi apapun yang ingin kita berbuat, itu pasti kita halangi. Contoh misalkan, saya mau meeting Zoom meeting seperti sekarang, itu pasti satunya akan ngomong, nggak usah, nggak ada gunanya, paling sopan cuma ngomong begitu saja. Kita sudah paham lah isinya cuma begitu. Yang penting tuh implementasi Pak, banyak teori gitu, tahu udah ngomong gitu. Itu pasti yang satunya akan ngomong begitu. Kaki kanan pengen melangkah, kaki kiri ngomong, tar dulu, kita ngopi dulu lah di sini gitu. Itu pasti gitu. Itu namanya mental block. Nah, bagaimana ada ajaran agar itu bisa kita gedor. Kita dobrak itu mental blocknya itu agar tidak selalu mengunci. Nah, itu juga harus dipahami bagi seorang pendidik. Nah, hal-hal seperti itu akan menjadikan peserta didik itu menyenangkan ketika kita paham ilmunya. Nah, yang keduanya itu adalah berkreasi tadi seperti saya bilang. Silakan misalkan contoh, mata pelajaran kalau SD ada fotosintetis enggak ya? Misalkan bagaimana fotosintetis itu.
matahari, kemudian kayak gitu tuh. Biarkan mereka yang bekerja sendirian, malah kita hanya mengarahkan aja dari jauh. Nanti begitu itu sudah jadi, kita diskusikan, mereka tinggal kita ngomong bagaimana kalau itu ditambahin. Ini masih ada yang kurang loh, itu akan lebih bagus lagi, akan keren, makin tambah keren tuh kalau kita tambah yang ini tambah. Jadi anak itu tidak merasa langsung dipotong ide-idenya, langsung disalahkan ide-idenya, tapi justru kita mengarahkan. Nah, contoh misalkan ada bagaimana mereka itu merasa diapresiasi ketika dia ingin menunjukkan sebuah kepintarannya, sebuah kepandaiannya dengan melakukan sebuah praktek fisika atau kimia itu. Mas, ya dia ada nggak itu videonya? Mas, mana nih Mas Yadi? Halo? Ya, Pak Yadi pulang. halo, Pak, saya putar. Wah, ini gimana? Ya. Nah, itu ada seorang peserta didik Pak yang membuat praktik kimia gitu. Itu melakukan senyawa apa gitu. Nah, ini coba. Ya. Coba Mas. Nah. Dari kelas 5B nomor absen 21. Saya akan campuran homogen dan campuran heterogen dengan bahan-bahan yang ada di meja ini. Pertama ada air, gula pasir, garam, beras, dan kopi. Nah, di sini kelas 1 sudah ada isinya gula pasir. Di kelas 2 sudah ada isinya garam. Dan di kelas 3 sudah ada isinya. Dan pertama kita tuangkan air ke gelas pertama yang berisi gula pasir. Kita aduk. Gula pasir ini lama-lama larut. Ini adalah contoh campuran. Dan kelas 2 saya akan isi dengan air. Saya aduk. Garam ini larut. Dan ini adalah contoh campuran homogen. Dan di kelas ketiga saya akan campur beras dengan air. Di sini tidak, beras dengan air tidak larut. Berarti ini adalah contoh campuran heterogen. Dan ini saya akan campur kopi dengan air. Kopi saat diaduk itu adalah campuran homogen. Dan saat mengendap ke bawah itu adalah campuran heterogen. Berikut ini adalah praktik saya yang sudah selesai. Nah, saya kira cukup. Teman-teman semua yang saya banggakan, itu juga salah satu contoh bahwa ketika pembelajaran itu menjadi menyenangkan karena kita memberi kebebasan.
Mereka peserta didik untuk berekspresi. Tugas kita hanya memfasilitasi, mengarahkan kemana dia itu. Yang penting sekali lagi jangan diawali dengan bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa itu salah, itu benar. Jadi benda apa aja itu bisa kita lakukan. Yang penting tadi memberdayakan. Bagaimana tumbuh kembangnya peserta didik itu harus sudah kita selalu giring dari sejak sekarang. Ada lagi, Mas? Mungkin nanti lama-lama bosan nih. Jadi itu contoh-contoh yang seperti itu. Mungkin ada lagi? Kalau pertanyaannya yang sejenis saya kira tidak usah ya. Intinya itu kan bagaimana kalau media tidak ada, bagaimana kalau komputer itu tidak ada, bagaimana internet tidak ada. Jawabannya cuma sederhana itu tadi adalah bagaimana memanfaatkan sumber alam yang ada di sekeliling kita dengan pembelajaran kontekstual. Yang penting adalah kita mampu bisa menggali, menumbuh kembangkan sekilas-sekilas potensi-potensi para peserta didik sehingga bisa tumbuh berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Saya pernah diskusi sama orang tua gitu. Saya cuma pancing seperti ini. Teman-teman coba ikut dengerin nih cerita saya. Ibu masih ingat nggak lagunya siapa sih yang Susan kalau pacar mau jadi apa? Ria Enes. Ya, Ria Enes ya. Ria Enes. Pertanyaan saya, menurut Ibu itu lagu itu masih relevan nggak di zaman di era sekarang? Tadi yang barusan nyebut tuh tadi Ria Enes tuh. Bu siapa tadi? Bu siapa? Tadi yang kira-kira atau teman-teman yang lagi ikut Zoom nih, kira-kira tuh lagu seperti itu masih relevan nggak dengan di era sekarang? Kalau gede kamu jadi masih, apa? Pak. Masih relevan dengan sekarang. Masih ya? Masih, Pak. Kalau menurut saya udah enggak deh. Soalnya itu lagu lama. Sekarang jangan perkara lagu lamanya. Lagu lamanya. Pertanyaan saya, kalau menjawab masih itu alasannya apa? Kalau sudah tidak itu alasannya apa? Coba kita diskusi. Relevan karena itu memotivasi anak untuk terus belajar mencapai cita-citanya, Pak. Baik, sekarang saya mau tanya. Saya yang gampang melihatnya Pak Arisno aja ya Pak. Jadi karena ini kebetulan layarnya di depan saya gitu. Ya, siap Pak. Pak Arisno. Siap. Ya, Pak Arisno kalau gede menjadi apa misalkan? Anggap aja Pak Arisno masih kecil gitu. Jadi PNS misalkan gitu ya. Iya. Menurut saya pribadi itu jawabnya nggak relevan Pak. Karena anak terbatas, mau jadi apa tinggal disebut. Selain itu kan nggak dipingin oleh anak-anak. Sedangkan kita mendukung jadi apapun boleh. Itu yang saya maksud. Jadi bahasa itu akhirnya tidak ada pilihan ketika lingkungan seperti sekarang tercipta gitu. Saya pingin jadi PNS Pak, tapi ternyata masuk PNS itu sekarang tidak gampang. Lah kalau sudah jadi apa jadinya PNS, berarti tidak ada peluang untuk menjadi yang lain gitu loh. Nah ini bahasa seperti ini juga menurut saya perlu hati-hati gitu loh. Tapi kalau kita ganti menjadi Susan, kalau gede kamu bisa apa? Kalau ternyata saya bisa semua, tidak mesti nunggu jadi PNS gitu. Tidak usah menunggu bahwa pekerjaan itu harus dipilih, gitu. Tapi kita mampu menciptakan pekerjaan karena saya semua serba bisa. Gitu. Nah, ini contoh-contoh adalah bagaimana bahasa pendidik kepada para peserta didik juga harus paham tentang
bahasa-bahasa neuro-linguistic programming gitu. Mas, gitu Mas. Mas Yadi, ini waktunya udah 14.30 nih. Gimana? Ada lagi yang mau ditanya? Jadi kalau memuaskan ya saya tentunya nggak bisa memuaskan, ini cuma hanya sharing ria pengalaman hidup saya aja sebenarnya. Kalau dari jam terbang, dari keahlian, dari kompetensi, ibu bapak itu adalah lebih dari saya, karena bapak ibu yang memang tiap hari itu benar-benar melaksanakan tugas di sekolah, di lapangan. Dan kalau saya hanya mengelola pendidikannya. Tapi saya senang melakukan penelitian gitu. Kenapa ada pembelajaran adaptif, kenapa ada kolaboratif, kenapa ada kooperatif. Itu saya selalu melakukan penelitian. Ketika saya menjadi widyawara seperti sekarang itu, saya ketika ada kesempatan ya saya akan meneliti. Apa sih sebenarnya yang seperti ini? Kalau ternyata ada signifikansi terhadap kemajuan, ada keberhasilan, saya akan selalu ngomong bahwa yang seperti inilah metode ini yang harus kita gunakan. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan di sini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya, syukur itu bisa dipahami, syukur bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Jadi tidak ada paksaan, semua itu hanya berbagi pengalaman. Mas Yadi, silakan. Sopan, boleh tanya Pak? Boleh. Ya, silakan yang telah berangkat yang angkat tangan. Baik Pak, jadi begini, tadi saya mohon maaf Ibu, perkenalkan diri dulu. Ya. Baik, saya Dwi Irawati dari SMP 106 Jakarta. SMP mana? 106 Jakarta Pak. Oh ya, berarti dong. Satu. Pernah ketemu Bapak di P2 KGK Jakarta Timur saat itu beberapa tahun. Oh iya. Tadi saya sepakat dengan pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa saat pembelajaran tatap muka itu memberikan energi yang kuat Pak, dan betul-betul itu terasa ya Pak, bahwa saat kita bertemu langsung dengan anak-anak situasinya memang beda gitu. Tapi di masa pandemi kan walaupun semuanya terbatas, berarti kan KBM tetap harus berjalan ya Pak ya. Nah ini untuk membangun chemistry-nya, kemudian untuk penilaiannya, saya itu untuk mungkin WA ada, Classroom ada, betul Pak ya. Tetapi dalam hal penilaian saja atau pemberian materi itu sendiri, walaupun sudah berapa bulan ini kan kita berganti gitu Pak ya, artinya bisa melalui email, kemudian Zoom, Meet, dan segala macamnya, tetap ada ketidakpuasan baik dari siswa maupun saya sendiri ya. Misalnya gini Pak, untuk penilaian, kalau dalam proses belajar di sekolah itu Pak, kita kan bisa melihat proses anak ya Pak ya, yang jujur, yang betul-betul mengerjakan dengan tekun atau bagaimana kita tahu persis lah gitu ya, dari pertanyaan yang diajukan, dari cara dia menjawab, dari saat dia mau mengungkapkan jawaban, saat presentasi langsung, kita bisa melihat semua gitu ya. Tapi saat berapa bulan yang kita di rumah, terutama saya pribadi nih Pak ya, itu agak mengalami kesulitan dalam hal mengambil penilaian Pak gitu. Karena terus terang ada ketidakpuasan, saya sampai seuzon juga kalau beberapa tugas yang masuk itu kok si ini sama si ini sama, si ini dengan ini jawabannya. Itu ketakutan saya sendiri bahwa anak itu berarti tidak jujur gitu. Jadi gimana nih Pak caranya supaya evaluasi yang saya lakukan itu minimal lebih baik gitu Pak dari yang kemarin-kemarin sudah saya lakukan. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bu, sama sebenarnya. Ini semua dirasakan oleh seluruh peserta didik, oleh seluruh pendidik, juga oleh seluruh orang tua, bahwa saya belum menemukan penelitian di dunia ini itu bahwa IT itu mampu menggantikan peran guru itu. Saya belum dapat, mungkin saya karena bacanya terbatas ya. Tetapi setahu saya memang guru itu tidak bisa tergantikan, karena ketika tatap muka itu memang ada sentuhan batin
yang begitu dekat gitu. Sehingga energi itu menjadi tumbuh yang luar biasa baik peserta didik maupun gurunya, termasuk orang tuanya itu tentunya mengharap selama di sekolah itu menjadi tertata dengan baik. Yang jadi perkara itu kan karena situasinya demikian. Gitu. Saya membaca dari berbagai statement Pak Menteri, Mas Menteri itu kan belum jelas sekolah itu dibuka itu kapan. Nah, oleh karenanya beberapa alternatif harus kita ciptakan gitu loh. Alternatif pembelajaran seperti apa? Itu tadi pembelajaran daring, pembelajaran luring, kemudian juga ada pembelajaran yang namanya blended gitu. Jadi ada mix antara itu. Nah, apa yang tadi Ibu khawatirkan gitu bahwa peserta didik kok sama gitu ya. Jangan-jangan ini contek-contekan gitu loh. Padahal jaraknya jauh gitu loh. Apa yang satunya WA-WAan tidak tahu nanti jawabannya sama gitu. Nah, oleh karena harus ada kreatif dari kita. Itu yang disebut tadi kooperatif, kolaboratif pembelajarannya. Jadi Ibu ciptakan sebuah tema yang mana jawabannya itu harus jawaban merupakan jawaban kumpulan mereka-mereka gitu. Itu yang disebut kolaboratif itu gitu loh. Yang penting kan idenya mereka itu tersampaikan gitu loh. Maka biarkan masing-masing itu punya bagian gitu. Kayak saya misalkan ngajar di PKS, penguatan kepala sekolah. Itu kita bagi ke dalam kelompok-kelompok. Dalam satu kelas itu dibagi 6 kelompok, satu kelompok misalkan terdiri dari 5 orang. Itu kan dalam kelompok itu beragam latar belakangnya, sekolahnya berbeda, latar belakangnya berbeda, agamanya beda. Tetapi ketika mereka berkolaborasi, itu hasilnya dahsyat karena masing-masing mewakili sesuai dengan ranahnya. Nah, demikian juga ketika Ibu tadi bagaimana memberikan materi kepada peserta didik, gimana kalau diciptakan seperti itu bahwa isinya itu adalah merupakan pemikiran-pemikiran masing-masing gitu, yang itu digabung menjadi satu, akhirnya menjadi sebuah hasil yang kolaboratif. Sehingga Ibu tidak curiga, wah ternyata jawabannya contek-contekan ini. Tapi kalau dibikin temanya itu bahwa itu adalah kerjasama, kolaboratif tadi, maka Ibu bisa lihat, oh si Anu itu jawabannya ini, si B jawabannya si C. Tapi begitu digabung, maka ternyata menjadi sebuah jawaban yang komprehensif, yang bagi Ibu, ya inilah jawaban yang memungkinkan untuk bisa kita nilai dengan baik. Gitu. Kalau saya seperti itu, Bu. Mungkin ya kalau mungkin dengan Zoom seperti ini, mungkin apa lagi nih kalau memang harus misalkan ketemu atau ini, itu lebih baik. Tetapi saya lebih cenderung bahwa jangan menjadikan bahwa jarak jauh ini adalah kendala, tetapi justru ada terobosan yang meskipun tidak sama dengan tatap muka, tetapi nilai-nilai esensi yang Bapak Ibu jajarkan itu sampai. Baik Pak Sophan, makasih. Ya, apakah sudah puas ya? Terima kasih Bu atas sangat puas, pertanyaannya. Alhamdulillah jika sudah puas. Oke, baiklah Pak Sophan, untuk mempersingkat waktu kita lanjut untuk satu lagi ya pertanyaannya. Untuk satu pertanyaan lagi dari ya banyak pertanyaan dari di chat ya. Ini salah satunya. Bagaimana cara mengerjakan materi agama ketika PJJ agar menarik, tidak membosankan, terkesan anak pun tertarik dengan materi yang dipelajari, tidak ada anggapan bahwa agama itu identik dengan ceramah. Seperti itu, Pak. Dan ya, satu lagi, bagaimana mentransfer penguat karakter kepada anak-anak SD, anggaplah kelas 1 atau kelas 2 SD,
dari materi yang disajikan ketika anak belajar di rumah tanpa keterlibatan orang tuanya, ketika orang tuanya sibuk bekerja. Ini sebuah fenomena yang jadi banyak keluarga di kota-kota besar. 2 pertanyaan. Ya, baik. Terputus-putus ya. Tapi mudah-mudahan saya bisa nangkep gitu. Bagaimana pelajaran agama? Iya. Satunya mengajarkan agama, satunya materi agama. Terus satunya materi lagi? agama. Ya, satu lagi. Tadi putus-putus hanya. Bagaimana mentransfer penguatan karakter kepada anak-anak SD, anggaplah kelas 1 atau kelas 2 dari materi yang disajikan ketika anak-anak belajar di rumah tanpa keterlibatan orang tuanya ketika orang tuanya sibuk. Nah, kalau bicara karakter, kalau menurut saya itu pasti harus ada panutan, Mas. Harus ada role model gitu. Makanya sosok guru, sosok pendidik itu juga di samping menginspirasi, menjadikan peserta didik itu lebih kreatif itu yang lebih penting adalah role model, memberi contoh gitu loh. Nah, bentuk-bentuknya itu seperti contoh-contoh kita contohkan gitu. Orang teladan itu seperti apa sih gitu. Nah, mungkin itu ada bisa diputar video tentang bagaimana ketika memberi contoh bahwa para peserta didik itu terbiasa dengan membaca, literasi membaca gitu. Baik. Nah, itu sekali lagi tadi memberikan satu ruang gerak yang cukup luas kepada para peserta didiknya agar mereka itu mengekspresikan dirinya gitu. Nah, itu salah satu contoh-contoh yang seperti itu. Jadi dari tadi itu saya sebenarnya ingin membongkar cara berpikir Bapak Ibu semua agar tidak terbiasa dengan hal-hal yang rutinitas itu. Tapi ada perubahan-perubahan, ada terobosan-terobosan, tapi yang ujung-ujungnya itu sebenarnya pemberdayaan gitu. Bagaimana memberikan peluang mereka itu untuk berkreasi gitu. Karena itu menarik Ya, gitu. baiklah. Karena sebuah pembelajaran tanpa peserta didiknya itu ikut terlibat itu pasti membosankan. Kayak saya nih misalkan. Ya udah Mas, putar Mas. Putar ya, Bu. Hello guys, my name is Rania. I'm almost 7 years old. I'm from EF Cibubur High Flyers D. My hobby is reading books. So now I want to take you in my library. Let's go. This is my library. See, I have so many books. So now I only want to take my favorite book. This is my favorite book. Master the Craft. Do you know why? I like this book. Figures here.
mirip semua lah yang saya tayangkan itu adalah bagaimana Bapak Ibu selaku pendidik itu memberikan peran banyak untuk bagaimana para peserta didiknya mampu mengeksplor semua potensi-potensi yang dimiliki. Tugas kita adalah memberi fasilitas, mengarahkan dan sebagainya. Jadi justru kita mengurangi doktrin-doktrin, mengurangi pembatasan-batasan kreativitas sehingga akhirnya ada kejumutan dalam berpikir, akhirnya kita termasuk bagian daripada untuk tidak mereka menjadi tumbuh kembang dengan baik. Mas, saya kira cukup dari saya. Mungkin ada yang ingin menyimpulkan atau mungkin ada yang ingin memberikan komentar tentang pelaksanaan ini. Gitu. Apakah materi yang saya sampaikan itu tidak relevan atau tidak banyak manfaat? Kan dievaluasi saja. Tapi prinsipnya saya memang ingin berbagi yang sesuai dengan apa yang saya mampu. Terima kasih. Iya. Siapa ada pertanyaan dari Bu Heni dari Jakarta, dari penilik Jakarta Timur. Beliau sangat suka bukunya dari karya-karya Pak Sofan. Di mana bagaimana cara mendapatkan bukunya, Pak? Iya, buku saya itu yang Peneroka itu hampir 1 juta buku itu terjual gitu ya. Saya memang tidak jual di Gramedia, tapi diterbitkan oleh Gramedia, tapi saya modelnya tidak konsinyasi gitu. Jadi bagi yang berminat ya belinya langsung ke saya. Masih ada lah sekitar 40-an lah. Saya di rumah masih ada. Saya belum cetak ulang. Kalau yang lainnya hampir malah habis. Yang lainnya saya tidak punya stok. Paling yang ada itu yang kenali diri gali potensi itu masih ada sekitar 50-an gitu. Ya silahkan aja nanti Bu Heni bisa kontak saya. Saya tahu beliau seorang penilik yang punya dedikasi cukup tinggi dan juga punya komitmen tinggi di dalam memajukan peserta didiknya dalam binaannya. Beliau pernah berkolaborasi dengan saya ketika saya di Dinas Pendidikan. Terima kasih Bu Heni. Nanti kita kontak aja kalau urusan buku beres lah. Oke, baiklah. Saya akan kasih hadiah juga untuk Mas Jadi, untuk Komet itu pengurus nanti saya bagikan bukunya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak bukunya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sekarang Pak Sofan silakan memberikan closing statement dan acara kita kembalikan kepada Bu Diana selaku MC. Terima kasih semuanya. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Sofan untuk memberikan closing Bapak statement. yang saya hormati, sekali lagi satu kebahagiaan buat saya karena saya bisa bergabung bersharing dengan Bapak semua, orang-orang hebat, orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang begitu kuat advertising question-nya, daya tahannya untuk bagaimana ikut berkontribusi di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Wajah bangsa di masa depan itu adalah goresan wajah Bapak Ibu di era sekarang itu. Karena memetiknya adalah nanti yang akan datang. Oleh karenanya peran guru tidak tergantikan dan terus berjuang tanpa mengenal lelah apapun, karena itu adalah ladang ibadah kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita dalam hidup mampu bermanfaat bagi orang banyak. Terus pancarkan cahaya perubahan dengan melalui karya-karya nyata. Terus berlari mengejar kesempurnaan walaupun kita tidak pernah akan sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sofan. Sama-sama. Ya. Terima kasih Pak ilmunya. Insya Allah bermanfaat. Amin. Amin. Salam semua teman-teman ya, yang di Jakarta, yang di Jogja, Sehat terus yang ya di mana Pak. saja berada ya.
yang tidak kebagian di Zoom meeting ini karena melalui streaming maupun YouTube, semua salam dari saya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu lagi dan lebih syukur lagi bisa tatap muka, bisa berbagi, sharing ria untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, Nanti sehat ada terus. foto bersama ya. Salam buat Ibu. Baik, terima kasih. Salam untuk keluarga Baik. Pak. Ya. Oke. Pembiayaan prinsip bagi hasil. Terima kasih Pak. Ya. Nanti ada sesi foto bersama ya, Pak. Ke Diana, silakan Bu Diana. Ya, terima kasih Kak Usni menyerahkan kembali ke saya. Mohon Bapak Ibu peserta seminar, mikrofon kembali dikendalikan. Ya, terima kasih. Sekarang kita matikan terlebih dahulu mikrofon Bapak Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Pak Sopan sudah menyampaikan wacana bagi kita bagaimana strategi dalam PJJ ini dan sangat bermanfaat sekali bagi kita. Jadi membuat pikiran kita itu terbuka. Jadi jendelanya kemarin hanya satu, stres, sekarang tambah jendela yang lain bahwa di luar itu banyak solusi untuk PJJ ini. Tadi sudah ditampilkan oleh Kak Usni video dari Pak Sopan terkait video anak-anak. Jadi ini salah satu solusi bagi kita guru untuk memberikan tugas kepada anak-anak yang saya lihat tadi dari beberapa video itu videonya berisi tentang problem based learning ataupun proyek based learning, jadi berdasarkan masalah ataupun proyek sehingga hasil karyanya itu tidak sama antara anak yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang kita bisa ambil untuk pembelajaran PJJ kita. Jadi sebuah alternatif bagi kita sebagai guru bisa memberikan tugas dan tugas tersebut tidak sama. Kalau misalnya tentang akademis, sebutkan bagian-bagian bunga, semuanya bisa mencari di internet. Semuanya bisa tanya temannya secara japri. Tapi jika buatlah video bagaimana menurutmu perkembangan bunga di sekitarmu. Nanti anak-anak membuka pikirannya, kemudian mereka mengalami suatu pengalaman sehingga tidak sama antara anak yang satu dengan yang lainnya dalam menampilkan tugas. Kemudian yang kedua tadi Pak Sopan juga memberikan kata kebaruan. Kata kebaruan itu bahasa Inggrisnya update ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru harus update sehingga kita itu selalu menyesuaikan zaman. Jadi jangan sampai kita itu ketinggalan zaman. Nanti kalau kita ketinggalan zaman, kita malah tertinggal oleh anak-anak kita. Dulu kita mengenal teknologi sudah dewasa, tapi anak-anak sudah mengenal teknologi sedari dini, dan kita lihat ke depannya nanti anak-anak akan menjadi lebih fasih dalam teknologi daripada kita. Jadi malah diuntungkan sudah mendampingi anak dari sedini mungkin. Kemudian tadi ada pertanyaan di YouTube juga tentang orang tua. Orang tua itu termasuk kita ya, memang ketika kita menerapkan PJJ dan harus pada menteri banyak kontra dari orang tua, padahal kita guru juga orang tua mengalami malah lebih double daripada mereka. Tapi ini sebuah awal kita menemani mereka, kita sama-sama sulitnya, kemudian kita sama-sama bisa laluinya. Banyak yang akan bisa kita gunakan dalam PJJ, namun kita harus bijak memilih aplikasi mana ataupun kelas yang mana, kelas virtual yang mana yang cocok bagi sekolahan kita sendiri. Tadi itu merupakan materi dari Pak Sopyan, jadi ada implementasinya bagi kita sebagai guru untuk menerapkan dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelum kami akhiri, kami mohon pendapat dari partisipan ataupun peserta tentang kegiatan ini ataupun paparan materi dari Pak Sopyan. Saya sebut Ibu Dwi Akmalia, halo. Ya, silahkan dibuka mikrofonnya Ibu. Ya, bagaimana menurut
Ya, terima kasih atas responnya Bu Dwi Akmalia. Silahkan menyampaikan menurut Ibu tadi pandangannya bagaimana tentang materi ataupun kegiatan ini. Silahkan Ibu Dwi Akmalia. Ya, memang saya tadi sempat ketinggalan ya Bu untuk mengikuti dari awal. Tapi dari yang saya dapat, saya dengar beberapa sekelas lah ya dari pemaparan Pak Sopan. Alhamdulillah gitu dengan saya mengikuti Zoom meeting ini, setidaknya banyak mendapat pencerahan karena kan jujur kita sebagai guru mengalami kesulitan banget dengan adanya PJJ ini ya, karena nggak bisa ketemu langsung dengan anak-anak, terus juga kita dalam pemberian materi pun kita ya memang harus betul-betul kreatif gimana caranya supaya anak-anak ngerti, supaya anak-anak paham, dan kita juga nyampeinnya tuh dapat kena ke anak-anak itu. Dan untuk penilaian tuh memang kita mengalami kesusahan, kesulitan karena ya nggak interaksi langsung sama anaknya, kita nggak bisa mengetahui karakteristik anak tersebut, ya kan? Ya. Cuma dari pemaparan Pak Sopan tadi, alhamdulillah ya setidaknya saya mendapat. Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu Dwi Akmalia yang walau ketinggalan tetap berusaha. Jadi kalau pagi murid yang belajar, siang guru yang belajar. Jadi sekarang eranya demikian. Seperti yang saya alami jika memberikan tugas misalnya di Google Classroom sambil menunggu mereka itu mengumpulkan tugas, saya belajar yang lain gitu. Jadi sama-sama kita sebagai guru juga kita juga bisa sebagai murid. Kasih Ibu Dwi. Kemudian ada satu lagi dari peserta menyampaikan pendapatnya. Halo Ibu Titin, apakah masih standby? Oh ya, tidak standby. Ya, Ibu Titin tidak standby di sini. Halo, mikrofonnya bisa dibuka kah? Ya. Tidak. Oh, kita pindah saja ke Bu Suyanti. Halo Ibu Suyanti. Dibuka mikrofonnya Ibu, kursornya ditengahkan. Mikrofonnya diklik. Belum masuk suaranya Ibu Suyanti. Ibu, Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, suaranya meriah sekali, Bu. Ya, Ibu, silahkan menyampaikan pendapatnya tentang materi tadi. Ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang cerdas, perkenalkan saya Suyanti dari SMA Negeri 92 Jakarta. Dengan adanya ikut seminar dengan Bapak Sopan, alhamdulillah bisa membuka juga wawasan saya yang selama ini di sekolah saya sudah menggunakan yang Google Classroom, Google Meet, menggunakan Zoom Meeting. Nah ini yang mana memang semua mengalami permasalahan ibarat kata karena kita baru juga adaptasi, jadi sana sini ada yang kurang, tapi alhamdulillah seiringnya waktu Bapak Ibu guru juga belajar bagaimana supaya bisa menyesuaikan keadaan kita yang memang harus belajar dari jarak jauh. Memang kita belajar walaupun kita sudah umur, mau nggak mau kita harus mengalami perubahan seperti yang disampaikan oleh Bapak Sopan tadi. Jadi saya ikut ini alhamdulillah bisa membukakan wawasan kita juga. Itulah yang bisa saya terima dari seminar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suyanti yang telah menyampaikan pendapatnya terkait kegiatan ini. Jadi ini salah satu yang berkesan bagi Bapak Ibu, nanti diminta Komet Jabodetabek menyelenggarakan lagi gitu ya Bapak Ibu, dengan Pak Sopian lagi ataupun tokoh-tokoh yang lain yang dapat membuka cakrawala kita terhadap PJJ ini. Kemudian satu lagi boleh ditutup mikrofonnya Ibu Suyanti, terima kasih. Kemudian Ibu Sri Hardiani, Ibu penilik kita. Bisa, saya ya. Mbak, selamat sore. Terima kasih Ibu. Ya, mohon pendapatnya Ibu bagi guru-guru ini terkait materi tadi dan bagaimana wacananya terhadap guru-guru ini. Silahkan Ibu. Ya. Alhamdulillah
materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sophan hari ini sangat mengena di jiwa guru-guru, khususnya di jiwa guru-guru di binaan saya, yaitu PAUD di wilayah Pulau Gadung. Alhamdulillah mengikutinya secara hikmat dan bermanfaat, insya Allah bisa diterapkan di PAUD masing-masing. Dan berharap ke depan masih ada lagi undangan untuk mengikuti Zoom Meet seperti ini. Begitu, Mbak? Ya, terima kasih Ibu Sri Hardiani. Sama-sama. Wajahnya imut sekali, suaranya syahdu, jadi sejuk didengar gitu ya. Amin, amin. Terima Ya. kasih. Terima kasih Ibu Sri Hardiani. Kemudian ini diharapkan pada guru-guru tadi, walaupun beliau itu binaannya di PAUD, tapi bagi kita bisa kita cuplik bahwa seorang penilik pun mendukung kegiatan belajar bagi para guru, sehingga nanti guru-guru berkembang dan lebih luas dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, baik Bapak Ibu, sudah tiga pendapat yang disampaikan. Kita sudah mendekati pukul 3. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Zoom ini. Tunggu kami untuk kegiatan seminar berikutnya dan mohon diingat untuk mengisi presensi Bapak Ibu di chat. Ya, presensinya sekali saja. Dan ini pun tadi sudah bisa diakses di YouTube Bapak Ibu untuk streamingnya, jadi bisa lebih luas jangkauannya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Zoom ini. Mohon maaf atas kekurangan saya sebagai host serta panitia dari Komet Nusantara ini. Semoga kita berjumpa lagi dan berjodoh lagi untuk menyelenggarakan acara pembelajaran bagi para guru. Mari kita tutup kegiatan pada siang menjelang sore ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih panitia. Ya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih bagi semuanya. Kita sudah tutup acaranya. Nanti apabila ada video dan PPT dari Pak Sophan akan kami share linknya di grup dari Komet Zoom by Zoom ini akan dipersiapkan oleh Kak Yadi. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Boleh Bapak Ibu kita buat foto bersama. Kak Yadi sudah siap foto bersamanya?